Terus dia bilang, wah ini minum banget, kok kan demit-demit. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini bersama gua Adit Pramudio. Kali ini spesial nih teman-teman nih. Warga-wargi, karena gua lagi ada di kampung halaman di Yogyakarta. Dan kebetulan gue punya satu narasumber yang dia akan bercerita tentang pengalaman horornya di sekitar rumahnya. Jadi ada satu cerita yang dia alami tentang apa ya? Penasaran kan? Nah, kalau penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Ana. Dengan Mbak Ana. Mbak Ana ini tinggal di Jogja di daerah mana Mbak? Di daerah Jogja Utara. Jogja Utara? Iya. Mau disebutin nggak utaranya nih? Oh nggak usah. Nggak usah nih ya? Biar pada penasaran. Penasaran ya warga-wargi ya? Oke. Nah Mbak Ana nih sekarang lagi sibuk apa nih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja. Kesibukan lainnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Karena kebetulan Jagat semua lagi di Jogja nih, Mbak Ana silakan bercerita Mbak. Oh iya, di kampung saya itu di sebelah utara Jogja. Kebetulan mas saya tinggal di sana, rumahnya kosong. Kalau pulang kampung cuma pas liburan sekolah apa liburan lebaran gitu. Daripada nganggur terus dikontrakin lah sama anak-anak pada yang cari kontrakan itu. Kebetulan survei di sana bertiga, itu nggak ada masalah apa-apa. Oh, jadi rumah kosongnya itu ada yang kontrak nih ceritanya Iya, nih. cuma 3 bulan lah. Oh, berarti magang Mbak ya? Iya. Oke, Mbak. Cuma 3 bulan gitu, nggak ada masalah apa-apa. 2 bulan sudah berjalan, tiba-tiba pada jerit-jerit itu. Tapi aku nggak dengar pas itu, tetangga bilang, Mbak, apa ya capek KL kok dia nangis? Oh lagi aku rakrungu. Nah tak samperin itu anak PKL dari jendela, tak duduk. Mbak apa ya? Mbak ini. Terus aku masuk itu, rumah itu aku masuk. Dia pada nangis, bilangnya katanya, aku wedi Mbak, aku diwirungi pocong di kamar mandi. Itu. Ada pocong berarti? Ya, tapi aku nggak tahu kalau ada pocong. Mungkin anak itu bisa lihat apa gimana, saya nggak tahu. Udah itu, suruh baca-baca. Doa-doa. Tidur. Terus malamnya lagi, kejadian lagi. Setiap jam 10 malam. Oh, setiap jam 10 malam. Pasti nangis dia. Saya Mbak, tak potong. Berarti ada anak PKL ini yang sedang magang di daerah di kampung Mbak nih. Iya. Nah, di daerah utara Jogja. Iya. Oke, berarti mereka ini ngontrak ceritanya nih. Iya. Nah, tiba-tiba ketika tinggal di sono terjadi hal-hal mistis. Iya. Oh, berarti yang pertama itu yang dilihatin tuh pocong itu. Iya. Oke, terus selanjutnya Mbak? Selanjutnya itu kayak gitu lagi, nangis-nangis lagi. Terus tak suruh baca doa-doa. Iya. Terus 3 hari nggak apa-apa. Kebetulan ibu saya opnam di rumah sakit itu. Oh, sakit. Iya. Ibu saya opnam di rumah sakit. Dia malamnya gitu lagi. WA saya. Oh, si anak magang ini, anak PKL. Kejadian kayak gitu lagi. Dia katanya bilang muntah-muntah, asam lambung, panas. Nah, terus sama tetangga dikasih paracetamol, obat emak, tapi nggak apa-apa. Tak telepon aja, kalau mau periksa kesini aja ke rumah sakit, tak tunggu di UGD. Oh ya, kebetulan Mbak Ana lagi di rumah sakit ya, Iya. pas nganterin ibu ya. Oke. Ketemu di UGD, pas mau diperiksa dokter, malah si anak yang satu ini merem-merem. Iya. Maksudnya merem-merem gimana? Pejamkan mata, tapi kayak ketakutan. Oh, oke. Dek, ngapa dek? Ngapa? Terus dia bilang, wah ini minum banget, kok kan demit ya Mbak. Kenapa di sini kita kosong?
Lu cepet mari. Bang, aku ndak esok mutah-mutah loh. Udah mari nak. Iku tak aku cek nang kene tak kancane. Ya. Mas Bayu yang ngono kuwi. Lah kan aku takut, terus aku keluar. Mbak perawat juga keluar, ganti perawat lagi. Oh, sampai ganti perawat? Soalnya mbak perawat juga takut. Oh, jadi si anak ini yang dibawa ke rumah sakit itu dia bisa melihat? Malah jadi bisa melihat di mana-mana. Oh, iya oke lanjut. Terus diperiksa sama dokter. Ternyata nggak ada penyakit apa-apa. Nggak ada penyakitnya? Nggak ada, suruh pulang lagi. Kebetulan hari itu sore juga aku pulang dari rumah sakit. Terus ke malamnya kayak gitu lagi. Bah, kok iki anak? Saya bilang gitu, kok kayak gitu. Nah, terus tanya Pak Ustadz pada sibuk, nggak ada yang datang. Oh, gitu, oke. Kebetulan mbakku itu ada teman yang bisa ngeliat lah ya? Bisa ngeliat, bisa komunikasi sama yang nggak kelihatan. Orang pinter katanya. Begitu datang mau masuk rumah itu udah disambut sama yang nggak kelihatan. Oke. Berarti disambut demit-demit. Tunggu, tak mau tahu mbak. Berarti si yang orang bisa ngeliat ini dia datang setelah berapa lama mbak diganggu anak-anak PKL ini? 1 mingguan. Oh, berarti masih baru ya? Berarti dia baru seminggu tinggal di rumah kosong itu langsung diganggu terus pak? Iya, kan udah 2 bulan di situ. Oh, 2 bulan. Terus selama habis 2 bulan itu 2 hari diganggu, terus mbaknya itu datang. Terus mbaknya itu salaman ke anak-anak PKL. Mbaknya bilang, Mbak boleh ke godong kelor gitu. Dicariin godong kelor itu, daun kelor. Terus di apa? Itu loh, kayak ditumbuk, dikasih air. Terus semua bertiga itu di apa ya? Dioles semua. Mbaknya bilang, siapa yang panas? Oh, dites berarti ya mbak ya? Siapa yang panas? 1 orang panas, nggak apa-apa. Terus suruh duduk semua, di kursi duduk semua. Itu bilang mbak, ada yang bawa sesuatu nggak dari rumah? Si mbak yang bisa ngeliat ini? Nggak ada gitu. Terus kebetulan ibu aku juga di situ. Oh berarti mbak aku, ibu aku di situ semua. Dan mbak yang bisa ngeliat itu? Jadi betul. Oh sama anak PKL? Jadi bertujuh di situ. Terus bilang, Bu, yang sewu tolong gambar ke bubur apa ya? Bubur buat among-among itu loh. Apa ya? Ada sum-sum? Bukan. Apa? Bubur nasi tapi ada gula Jawa, ada kelapa. Oh iya. Bubur apa sih namanya, lupa aku. Pokoknya bubur itu. Bertiga itu suruh makan semua. Oh, di air dibikinin itu? Bertiga suruh makan semua. Ditanya semua, rasanya apa? Ada 1 anak yang panas itu ngomongnya pahit, padahal itu kan gula Jawa, pasti manis. Manis ya pasti ya? Pasti manis. Nah terus itu anak 1 itu terus akhirnya ketahuan tuh di situ si anak ini? Belum ketahuan. Terus habis itu ditanya lagi, kamu bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Si anak yang ngerasa pahit itu? Terus Mbak diem sebentar, ada yang bau nggak? Bertiga itu bau semua. Wangi Mbak, wangi bunga gitu. Yang ngomong wangi bunga itu siapa? Bertiga itu. Terus? Padahal di situ ada aku, ada mbak aku, ada ibu aku, nggak ada yang bau. Cuma bertiga orang itu. Kayaknya ini bunga kantil, kalau nggak bunga kantil kamboja gitu. Si mbak yang bisa ngeliat ini? Terus mbak? Terus yang maem di pahit itu tadi bilang, aku nggawa mbak kembang tapi wes suwe dan itu pun sudah layu, udah kering. Oh si anak ini baru ngaku. Baru ingat berarti dia. Baru ingat. Nggak tahu itu dari orang tuanya apa dia metik dari mana, nggak tahu. Nggak sampai segitunya nanyanya. Terus diambil tuh, coba bawa sini. Terus dibawa ke situ sama mbaknya dijatuhin semua itu. Dikeluarin itu. Dikeluarin, tapi diginiin. Berarti di tas tuh. Dan udah kayak teh kering itu. Oh iya.
oh ini. Terus aku disuruh, Mbak Ana coba kamu ambil sapu lidi, kamu nyapu tapi ke belakang mundur. Oh. Itu. Oke. Aku nyapu mundur. Terus sampai keluar mau masuk aku mual iya mual. Terus sama mbaknya itu sini mbak duduk ini nggak tahu aku diapain belakang itu panas rasanya. Oh punggungnya panas? Panas nggak tahu diapain terus ini mbak terus penak wes. Tapi sampai muntah mbak? Nggak cuma mual itu kayak muntah? asam lambung. Oke. Gitu udah gitu mbaknya cerita gue dibiru apa ini kok bisa anu mbak rek mbung ini mbak dapur karo kamar mandi ngono ae iki lek do maem ono pocong ngene iki tapi lainnya ngene iki ireng gitu tapi cuma setengah badan soalnya kan cuma gini kayak angok ngintip gitu ya kayak ngintip gitu ya. Terus yang satunya kan itu ada 2 kamar yang satu tidur berdua satu sendiri. Dan yang di kamar berdua itu sering diliatin kuntilanak tapi itu nggak ganggu cuma duduk di atas kan kalau rumah Jawa itu apa ya ada apa tiang di atas itu ya cuma duduk di situ ngeliatin tapi nggak ganggu cuma ngeliatin itu aja. Terus kamu tahu nggak kamu kayak gini ini ngopo mergo kowe nggawa kembang jadi kowe ning endi wae iki sing raketok ngetotke kowe. Jadi dia karena bawa kembang nggak tahu kembang itu ada apanya. Si mbak yang bisa lihat tuh ngomong seperti itu karena kamu bawa kembang jadi akhirnya yang nggak kelihatan tuh pada datang semua. Soalnya kayak magnetmu tuh kebuka. Oh gila. Berarti tuh sebenarnya nggak tahu tuh berarti kembang yang dia bawa itu undang makhluk lain. Iya pada datang. Nah, terus yang punya rumah apa yang penunggu rumah ayah nggak terima kok semua pada datang. Terus itu baru itu kalau katanya sih yang pocong itu yang dari dulu di situ dan nggak ganggu cuma kayak tiap rumah kan mesti ada gitu. Oh berarti yang penunggu rumahnya itu ya memang sudah stay di situ ya mbak ya aslinya ya. Tapi si anak ini datang kayak ngundang liane gitu ya. Di mana-mana dia kayak bawa kayak auranya kebuka kayak orang cewek itu kayak auranya kebuka. Serem. Terus mbaknya juga bilang kalau desa ini itu kayak gerbangnya apa ya pas di rumah itu katanya sih pas di rumah itu gerbangnya. Tapi si mbaknya tuh ngasih tahu nggak mbak posisinya tuh gerbang itu di sebelah mana? Nggak tahu, nggak ngasih tahu. Cuman karena di rumah ini gitu. Kok ngeri? Pas itu mbaknya sudah bilang, aku ki mereka mau disambut banget, tapi nggak wes jeruk ngarep omah. Jadi kalau manusia itu di sana itu kayak pos kampling, kayak posnya gitu. Tapi dia nggak ganggu. Cuman diem di situ ya. Kayak pada nongkrong gitu. Ada foto rumahnya nggak mbak? Ada kayaknya. Yang kirim ya? Sip. Tadi kirim ya? Mari ya. Oke terus mbak? Nah terus itu udah ditutup sama mbaknya tadi. Mata batinnya udah ditutup. Si anak yang bawa kembang ini? Berdua. Kan yang satu itu bisa lihat emang dari dulu, dari keturunan. Yang satu ini barusan habis lihat pocong udah dikebuka. Jadi nggak kuat yang satu ini. Nah terus udah ditutup tapi bisa ngerasa. Dia bisa ngerasa kalau ada di samping gimana itu bisa ngerasa cuma nggak bisa lihat. Dia nggak apa-apa hal itu. Dia nggak bisa lihat. Cuma ngerasa tak gitu ya? Dia melakukan kegiatan lagi di situ. Ternyata yang nggak kuat tadi itu kebuka lagi dan di situ katanya lihat kuntilanak merah di tempat kerjanya itu. Dia panas lagi, sakit lagi, sampai kayak orang yang nikung. 3 orang ini? Enggak, satu orang. Yang satu orang ini kan ya? Kan 3. Yang satu malah nggak bisa lihat apa-apa.
Jadi dia tak Cuma ketakutan. jadi 3 orang ini yang satu ngerasain, yang satu bisa ngeliat, Tidak, yang 2 bisa lihat. Dua bisa lihat, yang Tapi yang satu kuat. oke. Yang satu nggak kuat. Yang ini cuma ketakutan karena dua temennya Oke. Tapi yang ketakutan ini aslinya nggak bisa ngeliat sama sekali. nggak bisa lihat, nggak bisa ngerasa. Ke bawah suasana berarti ya, oke. Terus pulang ke rumah lagi, ke tempat kontrakan lagi. Ah. Mbak, ini sakit lagi, panas. Terus tak bilang, kamu lihat apa? Dilihat lagi po. Nah, Mbak, aku mau nih mana biar kuntilanak. Dia sakit lagi. Terus habis itu telepon orang tua. Ada ke rumah ke kontrakan itu. Akhirnya nggak sampai 3 bulan, anak itu pada dibawa pulang. Nggak sampai 3 bulan aslinya, berarti aslinya ngontrak 3 bulan nggak ya? Tapi nggak sampai 3 bulan dicabut. Tapi nggak dibawa pulang ke rumah. Dibawa ke? Dua anak itu dibawa ke pesantren, ke Pak Kiai. Oh, berarti. Katanya itu kebuka semua. Jadi kayak mana itu kebuka, ada yang nempel. Dia tuh badannya enak buat ditempelin. Oh, kalau Kayak istilah Jawanya apa ya? disenengi Demit. demit. Nah, disenengi demit. Apalagi Mbak yang Mbak Ana tahu ceritanya nih dari 3 anak itu? Selain terakhir kan dibawa pulang nih, mungkin ada cerita yang keselip nggak maksudnya? Oh enggak. Nggak ada. Berarti rumah kosong itu Mbak, itu posisinya di mananya rumahnya Mbak Ana? Itu kebetulan itu satu komplek itu satu keluarga. Jadi depan belakang sapu itu kakak adik semua. Oh, berarti satu lingkup kampung itu ya, iya. Keluarga Mbak Ana semua berarti. Iya. Oke, berarti rumah kosong itu memang jarang ditempati. Iya. Terus dari situ tuh kalau jarang ditempatin, harusnya ya menurut pandanganku ya Mbak ya, pemikiranku harusnya ada sesuatu nih kalau lagi kosong apa malam itu ada cerita nggak dari Iya, ada. dari tetangga apa saudara gitu Mbak? Dari saudara ada. Ada, bener kan? Gimana tuh Mbak? Itu ada malam-malam kan itu rumahnya ada apa? Bronjongan ya. Turunan. Turunan. Ah. Mau masuk rumah tuh ada turunan. Heeh. Itu saudaraku di situ berdiri hadap ke rumah. Itu ada pocong. Di rumah kosong itu? Wah. Ya sama kayak yang diceritain anak-anak tadi, mukanya hitam. Kosong. Berarti si saudaranya Mbak yang lihat ini, berarti saudaranya Mbak Ana ini melihat, tapi dia tahu nggak cerita itu? Anak-anak itu tahu nggak ceritanya? Tahu tapi nggak, cuma pocong gitu, nggak sampai detail mukanya gosong gitu. Oh, berarti cuma sekedar tahu anak-anak manggang ini di apa sih dilihatin Dilihatin sama ramai penampakan gitu. Iya. Terus gimana aja Mbak? Terus ada lagi itu saudaraku itu juga ada di sebelah rumah itu ada kuntilanak merah berdiri, tapi cuma di meja. Tapi sebelumnya itu anak PKL itu yang kerja di itu, kerja di desa itu, sebelum kejadian itu tuh jam 1 malam jendela kamar itu ada yang ngetuk jam 1 malam di rumah kontrakan itu, di rumah kontrakan itu. Jam 1 malam. Orang ronda kali Mbak? Enggak, sampingnya kebun. Dibuka sama dia. Jendelanya? Dibuka. Kan dikirain tamu atau siapa, dibuka. Enggak ada orang. Terus Lagi. Itu kejadian 2 kali kayak gitu. Pertama di jendela, kedua di pintu jam 10 malam. Pintu utama. Kalau jendela mungkin ya demit kali Mbak ya. Tapi kalau pintu kan mungkin ada orang ronda apa? Enggak. Jam 10 malam. Itu siapa? Enggak tahu, enggak ada orang. Itu enggak ada orang itu. Terus apa lagi Mbak? Kayaknya ceritanya tuh jangan selesai dulu pasti panjang ini. Aku penasaran nih Mbak. Gimana? Ada gimana? Terus itu ada temennya saudaraku. Dia kerja di mana ya itu? Adalah kerja di mana itu? Datang main. Oke. Terus bilang, Gus, mbok wit jeluk kono kok kayak banget ya. Jadi ya, oke, terus dia Mbak. Bilang sama Mbak yang bisa nyembuhin ngobatin itu. Itu
sama yang kayak diceritain temennya itu. Oh berarti ceritanya sama dan mereka ini sebenarnya nggak pernah ketemu ya? Nggak kenal malahannya? Katanya di itu pohon Jeruk? jeruk. Oh jadi depan rumah itu ada pohon jeruk. Tapi nggak apa-apa itu, cuma pada ngumpul nongkrong. Berarti emang daerah situ kawasannya mbak ya? Iya, kan pintu tadi gerbang. Jadi rumah itu tuh nggak apa-apa sebenarnya. Ya kayak saudara sebelah itu nggak pernah ada yang Oh, di justru malah jahili. saudara termasuk mbak malah nggak pernah digangguin ya? Yang punya rumah aja nggak pernah diganggu. Apalagi anaknya yang punya rumah itu Nah, kuliah di Jogja itu lama itu tinggal sendiri di situ nggak ada yang ganggu. Cuma itu sebabnya anak tadi bawa bunga tadi. berarti memang aslinya aman. Aman. Berarti emang si pengundangnya itu si bunganya itu berarti ya? Bunga Si itu. bunganya itu apa sih orangnya mbak? Bunga. Bunganya itu. Tapi kata si mbak yang bisa nyembuhin itu bunganya apa? Kantil apa Kamboja? Kenanga. Kenanga. Bunga kenanga. Oh, bunga kenanga. Iya, bunga kenanga. Tapi sampai garing, apa sampai kering ya berarti ya? Sampai kering. Sampai kering. Jadi kan mbaknya anaknya itu bawa bunga kenanga, nggak tahu itu ada apanya bunga kenanganya, ngambil di mana atau dikasih siapa nggak tahu. Jadi kayak ngundang dia mau keluar kemana, jadi di sana ada terus kayak ikut. Terus ke rumah itu, jadi yang jaga rumah itu kayak nggak terima. Berarti tuan rumah di kampung itu nggak terima ada debit lain datang gitu. Pasti setiap rumah setiap mana kan pasti ada. Pasti ada semuanya. Terus Terus itu nggak terima. tapi sempet chaos nggak mbak? Chaos. Chaos tuh maksudnya apa namanya? Sempet rame nggak? Maksudnya kayak ada yang kesurupan kah? Nggak sampai. Apa ada saudara-saudara lain yang melihat penampakan itu selain 3 anak PKL Nggak itu? ada. Iya cuma Jadi, itu. 2 anak itu sebenarnya? Iya. 2 anak PKL? 2 anak PKL, yang satu cuma ketakutan karena lihat temen-temennya ini panik mereka ya? Sebenarnya aku tuh juga takut. Mbak takut? Iya karena mereka cerita itu. Kan mbak aku diuri pocong, ini bosok gitu kan. Terus selain itu, selain pocong apa lagi? Selain pocong, kunti merah, Cuma itu. cuma itu. Tapi yang, berarti yang pocong itu yang stay di rumah itu mbak ya? Sama Mbak Kunti. Ya, berarti tapi kunti merah itu yang di dalam Kan rumah? beda. Oh beda? Beda lagi kan. Oh di luar rumah? Yang di dalam rumah itu putih. Oh yang putih. Berarti itu gue tak itu mbak ya? Yang di dalam itu pocong sama mbak kunti putih. Iya. Selain itu mereka nggak cerita lagi? Enggak. Berarti yang dia ceritakan yang ada di luar Iya, rumah? iya. Kan itu sempat tanya sama gurunya mbaknya itu, suruh magri apa Iya di pagar goib. Tapi Pak Ustadznya bilang itu nggak darurat, maksudnya nggak begitu gawat. Oh. Maksudnya hantunya apa? Demitnya? Demitnya nggak begitu anu, soalnya kan itu emang dari bawaannya dari orangnya itu. Oke, paham aku mbak. Berarti mereka ini datang itu ya cuma sekedar ngikut berarti ya? Cuman si anak ini ketakutan. Oh. Nggak kuat. Nggak kuat berarti yang. Kayak energinya itu benar. Dia kan sempat mual-muntah. Sampai dibawa ke rumah sakit kan ya? Berobatnya 2 kali itu. Oh 2 kali itu? 2 kali. Yang pertama yang sama Mbak Ana itu? Dokter desa. Oke. Kebetulan di desa ada dokter. Oh klinik berarti ya? Bukan. Oh di dokter? Bawa ke rumahnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kedua baru ke rumah sakit itu? UGD itu malah di sana katanya banyak itu. Malah Ya kan susternya emang rumah sakit ya? Malah susternya ketakutan. Gawat ini. Terus apa lagi mbak? Ceritanya mbak. Masya, ini kayaknya anak-anak ini seru nih kalau dikulik ini mbak. Ini mbak. Ada lagi mbak? Terus itu katanya kan nggak dibawa pulang langsung, dibawa ke Pak Kiai. Santri nih. Katanya ada 2. Yang satu itu loh yang nggak kuat. Enggak yang bawa kembang itu? Bukan. Oh yang satu lagi itu ya? Kan yang bawa kembang emang keturunan dari bapaknya bisa ngeliat. Oh berarti dia sudah biasa gitu ya? Terus yang nggak kuat itu dibawa ke pesantren Pak Kiai. Katanya yang itu 2. Jadi kayak orang linglung. Si anak ini? Habis dari sana katanya udah nggak pusing, nggak mual, bisa ketawa, bisa sama temennya sebaya gitu. Normal lagi berarti? Orang ngobrol kan siang-siang
aku main daerah kontrakan itu. Pada tiduran di kasur depan TV di ruang tamu itu. Yeah. Tiba-tiba ada ke bawah ke lantai semua. Apa ya? Ada ini sarap. Ini nggak muter terus mencak-mencak. Apa? Pocong ini nggak. Jadi malah kayak dia itu kayak berteman tapi nggak kuat. Ini nggak muter dia wae mencak-mencak kasur ganggu aku. Lah kan aku jadi wedi. Tapi cuman ngomongnya tuh dia ketakutan apa enggak? Ketakutan. Jadi pocong ikut tidur di kasur itu. Jadi kayak dia tuh kayak diikutin terus, badannya tuh enak diikutin, anyep. Tapi dianya nggak kuat. Kan itu sampai ikut ke itu, ke badannya pulang ke sana. Pulang ke kampung ya? Daerah Jogja paling utara lah. Jogja Coret ya? Anak-anak itu. Jogja Coret ya? Iya. Jogja Coret. Jadi udah cerita dikit soalnya. Udah tahu. Oh sampai diikuti. Tapi sekarang udah sekolah normal biasa. Tunggu mbak, aku potongnya aku inget nih. Selama kejadian 2 bulan itu berlangsung, kan anak-anak ini malamnya kan selalu digangguin. Ada yang ngeliat pocong segala rupa kan. Nah ketika mereka magang itu, kondisi mereka gimana mbak? Yang mbak Ana tahu? Pas magang itu? Maksudnya apakah dia kelihatan lesu, apa capek? Yang satu itu? Yang nggak kuat itu? Kayak nggak fokus kerjanya. Kan. Panas, badannya panas, kayak orang sakit itu. Kayak orang sakit ya? Dia nggak fokus. Nggak kuat berarti ya? Nggak kuat. Tapi yang satu itu, yang bawa bunga itu kuat. Soalnya emang keturulannya bapaknya kayak gitu. Oh berarti itu belum tahu. Berarti yang nggak pocong itu ya nggak kuat itu ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang ketakutan itu ya nggak kuat itu? Kan sempat bapaknya yang bawa bunga itu datang. Dia cerita sama bapaknya datang ngomong misalnya, wes mbak rapopo wes biasa. Gitu ya malah. Jadi orang tuanya itu malah biasa, hal biasa. Nggak khawatir sama anaknya. Tapi yang satu ini kan nggak punya bapak kebetulan. Jadi cuma ibu dong. Pas ke situ ibu bilang, mbak tuh nggak yo benar apa untuk tombol. Iya, udah dapat obat gitu. Gitu. Soalnya aku ki golek ki yo mek anakku iki. Dia anak terakhir. Anak terakhir, bapak nggak punya. Udah meninggal. Malah anaknya tadi kayak orang linglung gitu loh. Tapi sekarang udah biasa. Udah normal lagi. Dan Mbak Ana nih pernah ini nggak ada chat lagi nggak WA sama anak-anak itu nggak? Masih ya? Kalau sekarang udah nggak. Oke, Mbak Ana ini ada cerita lagi nggak? Belum sih, belum ada. Enggak, maksudnya selain cerita anak-anak kayak gini gitu, biar aku bisa pulang lagi ke Jogja gitu. Besok kalau ada lagi tak ceritain. Oke, siap. Kontak-kontak ya. Kontak ya. Berarti segitu aja ceritanya Mbak ya. Oke, warga-wargi kayaknya cukup sekian cerita dari Mbak Ana tentang rumah kosong yang dikontrakin Mbak ya. Iya. Tentang. Ya nggak kosong sih. Nggak kosong sih. Tiap satu minggu sekali pasti dibersihin. Oh iya, maksudnya pas yang punya lagi nggak pulang gitu ya. Terus dikontrakin sama anak magang. Kalau ada warga-wargi jagat semua yang ada di Jogja mau bercerita tentang pengalaman horor, boleh lah DM ke Instagram kita ya, atau email sini nih, DM Instagram dan email, atau boleh komen di kolom komentar juga. Kalau ada warga-wargi ya berapa banyak kan nanti yang ada di Jogja mau bercerita, insya Allah kita akan datang. Ya sekalian aku pulang ke Jogja lagi mudik. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.